Sempat santer akan menikah September 2022 lalu, kemudian batal begitu saja. Kali ini pasangan yang diisukan diam-diam telah menjalin kasih, yakni Didi Mahardika dan pedangdut Cita Citata, kembali hebohkan jagat maya. Baru-baru ini melalui akun Instagram pribadinya, Didi memposting 2 buku nikah. Mengenakan topeng dengan karakter Kylo Ren, tokoh dalam film Star Wars, Didi Mahardika tampak memegang 2 buah buku nikah. Sementara pada kolom komentar, Cita Citata menuliskan, "Sayang," disertai emoji hati, tulis Cita Citata minggu kemarin. Unggahan tersebut diduga sejenis deklarasi jika hubungan Didi dengan Cita Citata seolah sudah sampai pada stasiun cinta yang sakral, yakni pernikahan. Apalagi Didi Mahardika juga terlihat menuliskan keterangan dalam unggahannya dengan mengutip kalimat Star Wars, "May the Force be with you." Semoga beruntung, tulis Didi. Kalau emang nikah, alhamdulillah, kita doakan yang terbaik. Semoga sakinah mawaddah warahmah. Mungkin acaranya kenapa kok nggak satu-satu, Allah lah. Mungkin mereka pengen lebih private, lebih intimate dengan keluarga. Tapi pasti aku sebagai teman hanya mendoakan yang terbaik. Semoga Cita sakinah mawaddah warahmah, memiliki keturunan yang saleh, kemudian rumah tangganya indah dan berkah. Serba salah, takut salah menilai. Nah ini di manusia nih, kadang-kadang milih orang salah mulu. Karena kan manusia tempat salah, gue takut salah nilai. Tapi mudah-mudahan doa gue menyertai orang-orang yang baik. Beliau salah satunya deh. Mudah-mudahan Cita sama Mas Didi tanggal sakinah mawaddah warahmah. Doa itu buat sahabat-sahabat yang lain juga, buat kalian semua yang sedang menuju dalam kebaikan ataupun sedang tidak menuju dalam kebaikan, doaku untuk kalian semua. Lantas, apakah itu isyarat cinta Didi dan Cita Citata sudah terikat resmi atau masih menggantung dalam angan? Tuh ketemu Cita tidak ada pasangannya, Mas Didi nggak ada, itu kan beliau lagi syarat mana gitu. Jadi ketemu Cita doang, jadi nggak melihat yang gimana mereka ya, belum. Jadi kalau komunikasi belum ada. Ini mungkin ya tadi lu bilang mungkin ya intimate keluarga saja, teman-temannya belum dikabarin atau gimana, Allah alam. Tapi yang pasti kesahan itu, keabsahan itu mudah-mudahan Allah ridho dan keluarganya makin indah, makin berkah. Terakhir itu telepon gue tuh minggu lalu. Yuk, gue udah mau nikah loh, dia bilang gitu. Wow, serius? Gue ya gitu-gitu lah. Maksudnya gini loh, gue tau lah sepak terjangnya seorang Cita yang, mohon maaf ya tuh anak tuh memang jujur, gue dari kayak excited sama pacarnya dia, terus dia putus, terus pacaran lagi, excited lagi, putus, pacaran lagi, excited lagi, sampai akhirnya gue sendiri juga udah mulai, lu pacaran lagi, oh gitu, ngerti gak sih? Kayak udah mulai kayak, oh yaudahlah cita-citanya pacar barunya udah biasa gitu kan. Secara personal aku belum kenal sih, emang sebelumnya emang nggak kenal sih, cuma karena ini kebetulan sama Didi ya belum sempet ketemu juga, mudah-mudahan sih udah mau dekat ketemu ya gitu. Mungkin sempat kaget nggak sih, karena kan Dia mau kenalin sih. Saya lupa bulannya, tapi sudah cukup lama sih setahu saya. Jadi memang single nih dua-duanya. Karena kan sebelumnya banyak persepsi gitu ya. Ya, karena memang belum ada statement resmi karena itu masih dirasa ranah privacy kan. Informasinya tuh gue tahu gitu loh, cuma maksud gue biarkan Cita yang ngomong, membagikan kebahagiaannya itu ke teman-teman semuanya nanti gitu loh. Kalau gue sih ngelihat ya, kalau dari gue nih kisi-kisinya adalah memang Cita serius banget sama ini cowok gitu loh. Kebetulan saya memang bersahabat dengan Mas Didi ya, kenal juga dengan Mbak Cita. Kita ada project bareng namanya Trah ya. Ini berisikan project lagu-lagu tentang nasionalis lah, kecintaan terhadap bangsa. Jadi udah lama kita bareng-bareng gitu, hampir setiap minggu, setiap hari untuk dalam rangka Hari Pancasila kemarin bikin lagu bareng. Terus juga nanti 17 Agustusan juga ada project lagu Trah. Ya, meski spekulasi ihwal pernikahan sejoli ini beredar luas,
Namun hingga semalam belum diketahui pasti apakah buku nikah yang dipamerkan Didi Mahardika merupakan miliknya atau bukan. Tapi sejumlah rekan memberi ucapan selamat menikah di kolom komentar unggahan tersebut. Selamat, tulis Marcel Siahan. Ya sempat WA terus dibilang sih ya deket sih, kali ini serius katanya. Terus yang nyambung sih sama Cita, dia bilang gitu. Semoga bener-beneran ya, serius. Sedang belajar, dia tidak tidak mengatakan membadaku, nggak bilang aku udah beneran berubah, aku cuma lagi belajar katanya. Namanya orang belajar pasti ada prosesnya. Dan aku pribadi gitu belajar sampai sadar juga belum hijrah. Aku hanya seorang hamba Allah yang sedang belajar menjadi lebih baik, dan dia juga begitu. Dan dia memutuskan untuk tidak tampil di KTSI, katanya dia nih pengen jadi di belakang layar, pengen jadi produser, udah capek katanya, mau fokusin benerin hidup, benerin hati, benerin ibadah sama Allah gitu kata dia. Apapun itu, selama itu menuju dalam kebaikan, insya Allah kita dukung 100% buat kita untuk masalah menuju dalam kebaikan. Intinya adalah dia pengen menjadi orang yang memperbaiki dalam. Jadi intinya kemarin kita tuh pernah ada konten sama dia, intinya adalah dia fokus membenahi dalaman rumah hatinya. Kalau bahasa yang rumah, lagi benahin rumah, karena rumahnya lagi dibenerin. Tapi bahasa dia tuh, aku lagi benerin ini hatiku, imanku, takwaku. Dan cuma bilang sama dia, Cita, apapun langkahmu, pesanmu satu, jangan pernah berhenti belajar. Dan dia setuju, aku gak akan pernah berhenti belajar, dan aku suka baca. Karena si Mas Didi juga mengajarkanku masalah ilmu-ilmu yang lain, ilmu pengetahuan yang lain tentang sejarah Indonesia, tentang ulama, dan segala macam. Alhamdulillah, yang penting go ahead, karena banyak cara menuju Allah. Jangan pikir orang ngomong apa, yang penting kita yang menggapai ridhonya Allah SWT dengan cara apapun itu. Ya, sebelum santer isu pernikahan Didi dan Cita Citata, Didi Mahardika diisukan telah bercerai pada April 2022 dari Rosman Nizar. Kabar hubungan Cita Citata dan Didi Mahardika pun berhembus tak lama dari itu. Sejatinya, September lalu, sejauh ini ramai dikabarkan akan menikah, tapi entah mengapa tiba-tiba pernikahan itu batal, lalu senyap begitu saja. Kini, kabar pernikahan itu kembali ramai. Lantas benarkah sudah ada pernikahan atau masih sebatas rencana? Nggak apa-apa tuh katanya, nggak apa-apa. Nanya orang yang sebelumnya aja nanti tumpang tindih masalahnya, banyak fitnahan. Nah, kalau cincin gimana? Cincin yang lo update kemarin? Jangan ngomongin cincin. Nggak boleh. Jenis selingkuhan nggak boleh itu. Nggak boleh. Itu cincin juga hadiah snack ya kalau nggak salah ya. Aku nggak akan kasih cincin juga bisa beli dari Ciki ya kan. Iya, kan itu gue bilang. Berarti udah ya, aman ya. Bukan tunangan sih, mungkin lebih karena karena udah publish ya, jadi ya sebelumnya kan emang belum sempat publish. Kan cincin macam-macam. Ada cincin orang pacaran aja punya cincin bisa, ya kan? Ada orang yang mau merit, lamar dulu bisa gitu ya. Mungkin itu cincin untuk mengikat kasih cinta sucinya seorang Cita gitu sama Didi ini gitu. Ya amin lah kalau dilamar. Berarti ya, memang mau dilamar deh. Kenapa gimana? Memang mau dilamar. Jangan itu doang, tanya dulu sama cowoknya. Masa kita sebagai cewek agresif banget? Gak mahal gitu saya. Gak tahu. Ini harapan teteh. Jangan ganggu proses aku. Untuk cita-cita saya kandas. Selamat ya, kamu sudah memutuskan pertunangan. Cinta, kasih, sayang selamanya untuk kalian berdua. Cita Citata sendiri ketika diserbu komentar warganet soal buku nikah yang mencuat, sempat membalas dengan meminta mereka untuk mengecek langsung ke KUA. Tantangan itu seolah ditangkap jika Cita Citata telah resmi menikah di KUA, bukan nikah siri. Apalagi Cita Citata sempat membalas komen dengan kalimat tanya soal apa itu nikah siri.
Ya, perjalanan asmara Didi Mahardika dengan sejumlah wanita memang kerap menyisakan misteri, semisterius ketika ia sempat santer dikabarkan akan menikah dengan mendiang Vanessa Angel, namun tiba-tiba batal begitu saja. Pas udah putusan sidang waktu itu, sampai sekarang itu emang kita nggak ada komunikasi sama sekali. Ini, aku tuh di sini mau meluruskan aja. Sebenarnya aku sama Didi emang belum ada keturunan. Waktu itu memang kita menikah sampai kita bercerai itu belum dikasih keturunan. Jadi Vanessa itu dari yang sebelumnya aku gitu. Banyak banget yang mengira itu Vanessa itu dari aku gitu. Sebenarnya bukan dari sebelum aku. Justru aku masih berhubungan baik dengan mantan istri yang pertama gitu. Masih adalah komunikasi sedikit, tapi kalau untuk sama Didinya sendiri enggak. Jelas Mas Didi orangnya itu yang saya tahu ya, kalau dia sudah berhubungan serius dengan satu orang pasangan itu ya satu-satu. Cuman persepsi yang berkembang kan seolah-olah kayak ya karena memang jodohnya mungkin sebelum-sebelumnya memang tidak panjang gitu kan ya, bukan berarti dia banyak berhubungan dengan banyak pasangan yang orang. Sementara kisah asmara Cita Citata juga tak kalah misterius. Ia pernah dianggap masih single ketika pamornya meledak sejak kemunculan single barunya di jagat hiburan. Ia kemudian sempat dekat dengan Ivan Gunawan. Tapi baru saja dekat, pelantun Goyang Dumang ini mendadak terguncang oleh pengakuan seorang lelaki asal Bandung yang mengaku sebagai suaminya, Galih Purnama. Dulu mungkin sama kita ada kasih sayang yang berbeda gitu kan pas waktu suami istri. Dan sekarang kalau enggak ya karena saya ada emang ada jodohnya. Saya yang sekarang mungkin spesial yang di hati saya itu udah tergantikan gitu. Pasca saya cerai dengan Cita Citata ya itu keinginan saya, ya saya support, doa buat dia dapatkan seseorang yang terbaik. Sejak saat itu, hubungan Cita Citata dan Igun langsung reda. Cita Citata sempat pamer romansa cintanya dengan pria mu'alaf asal Belanda, tapi setelah santer keduanya akan menikah, tiba-tiba hubungan itu layu sebelum janur kuning menancap di pelataran rumahnya. Enggak, dari keluarga mah cepet, pengennya aku pengen punya anak sampai. Tapi gimana, belum ada yang pas, jadi aku nyarinya yang pas. Memang Cita ini tuh memang dulu sempat menikah dan mungkin dia ada rasa berhati-hati atau mungkin sedikit ada traumanya juga untuk memulai jalin hubungan lagi sama orang gitu loh. Makanya tuh gue banyak tahu siapa aja, malah pacarnya dulu sempat ternyata teman gue juga gitu. Jadi kayak ya tapi lebih ke orang itu tuh lebih ke berhati-hati. Nah sekarang sama yang sekarang ini gue lihat memang dia lebih serius. Kisah asmara Cita Citata pun selama beberapa tahun reda begitu saja bersama pamor keartisannya yang ikut redup. Tapi September 2022 lalu, isu hubungan asmara hingga rencana pernikahannya dengan Didi sempat ramai jadi perbincangan tapi kemudian berakhir anti klimaks. Aku pengennya cowok bertanggung jawab. Makanya aku banyak memperdalam aja, maksudnya kayak PDKT-nya tuh dilamain kalau bisa gitu, jangan kayak terlalu cepat mengambil keputusan. Belajarlah dari sempet kaget sih, maksudnya kan nggak pernah kedengeran tuh, sempet ngilang gitu kan. Nah sempet ini ada masalah sama yang sebelumnya kan si Rose gitu, cuma akhirnya ya kan nggak pernah publish tuh. Pas sudah publish berarti kayak sih udah yakin ya. Setahu saya sebagai sahabat ya yang sering sama Didi ya, hampir setiap hari kita ada proyek bersama ya, ada Terah ini. Mas Didi memang sudah single statusnya, jadi tidak ada spekulasi, jangan berspekulasi yang negatif lah. Ya karena itu masa lalu aku, kayaknya itu bukan bagian dari bukan bagian dari hidup aku lagi, jadi kayaknya ya udah masing-masing. Jadi ya kalau emang itu udah jalannya dia ya go ahead gitu ya.
Ya hanya bisa mendoakan aja. Lantas mungkinkah kali ini sinyal jika Cita-Citata akan melabuhkan cintanya dengan Didi akan jadi kenyataan? Atau memang sejoli ini diam-diam memang sudah mengikat cintanya di depan penghulu? Entahlah. Kalau saya sih nggak pernah menilai dari situnya sih ya, maksudnya ya mungkin sama-sama public figure gitu ya, itu aja sih. Dari keluarga mungkin? Nah kalau dari keluarga yang lain sih aku belum tahu ya, cuma Didi emang dari dulu sih lumayan dekatnya sama saya sih gitu. Dia sih seriusin aja sih, cuma maksudnya untuk menikah dalam waktu dekat belum tahu juga ya, karena saya belum ngobrol juga sih. Anaknya lucu, meriang, imut-imut, ya kan, supel gitu. Selamat ya Cita-Citata. Didi itu kan kalau menurut saya ya, versi saya sih, menurut secara ini dia kan orangnya kan agak manja ya, maksudnya agak pengennya tuh diemong gitu, jadi mungkin yang agak dewasa sih ya, yang dewasa, dan mungkin ya kalau umur sih kan nggak menjamin, cuma maksudnya lebih dewasa tuh mungkin lebih ngemong, terus ya gitu sih. Kalau hubungan itu kan mereka pasti personal gitu, jadi ya itu urusan dia lah gitu. Kalau emang cocok nggak cocok ya sebagai orang yang sudah pernah berhubungan dengan dia ya, aku hanya cukup mendoakan aja. Bukan wilayah aku untuk ngomenin dia gitu, cuman ya sudah lah gitu, hidup sudah sendiri-sendiri, udah masing-masing ya. Apalagi kita juga sama-sama dewasa, jadi kalau menurut aku ya mau gagal, mau membina lagi itu ya udah urusan masing-masing lah. Gue lihat memang dia udah mungkin lebih tepatnya udah menambatkan hatinya sama pria ini yang sekarang ini, karena gue lihat sosok Cita, sifatnya dia, kelakuannya dia itu tidak terjadi ketika dia pacaran sama cowok-cowok yang sebelumnya. Dan aku tetap berjodoh ya. Amin. Amin. Nggak sendiri ya. Amin. Ramadan tahun depan mudah-mudahan nggak sendiri lagi ya. Jadi nggak ditanya kapan nikah. Horor ya. Ya doain aja lancar semuanya. Resminya nanti akan kita rilis lah. Tapi doain aja semuanya lancar. Niatnya baik dan Mas Didi sudah pasti serius hubungannya. Mas Didi nggak serius kalau sudah publish sesuatu ya kan.